Salam sepak bola, salam sehat dan salam sejahtera kepada teman-teman netizen atau warganet yang merupakan viewers, subscribers dan juga supporters dari channel YouTube Bola Bung Binder. Di konten terbaru dari channel YouTube Bola Bung Binder sudah jelas dan pasti saya ingin membahas dua pertandingan dari leg pertama babak semifinal Piala Menpora tahun 2021 first match pertandingan antara PSM Makassar versus Persija Jakarta, second match pertandingan antara Persib Bandung versus PS Sleman. Ya, Persija versus PSM berakhir dengan hasil imbang tanpa gol. Persib Bandung bisa menang secara dramatis dari atau atas PS Sleman dengan skor 2-1. Kita tahu bahwa kedua pertandingan tersebut berjalan ketat dan keras. Maka itu dibutuhkan taktik dari semua pelatih, ya, dari keempat tim yang berlaga di babak semifinal agar timnya bisa meraih kemenangan atau minimal tidak kalah di first leg ini. Dan saya kira peluang dari keempat tim ini masih terbuka lebar, di mana keduanya akan lolos ke babak final. Artinya memang belum ada yang pasti tim mana yang kira-kira akan lolos ke final. Karena setiap pertandingan di Piala Menpora ini berlangsung ketat. Tidak mudah bagi para tim ya untuk mencetak gol. Diperlukan juga kecerdasan dari para pemain, improvisasi serangan, dan juga mencari celah di pertahanan tim lawan agar mereka bisa menciptakan peluang dengan harapan bisa mencetak gol. Di first match PSM versus Persija Jakarta kita bisa saksikan ya dan juga cermati bahwa pertandingan bukan hanya berjalan seru tapi juga pertandingan berjalan dengan tensi tinggi. Terlihat bagaimana para pemain dari kedua tim tidak ingin kalah dalam perebutan bola. Para pemain dari kedua tim ingin dengan cepat-cepat mencetak gol lebih dahulu. Dan itu terlihat bagaimana kedua tim coba untuk menyerang pada saat mereka menguasai bola. Jadi memang pertandingan pertama tersebut berlangsung keras karena memang satu sama lainnya tidak ingin kalah. Apalagi kita tahu di pertemuan pertama PSM Makassar sudah bisa menang dengan skor 0-2 di fase grup. Ya kan? Tapi itu kan adalah match pertama dari Persija di mana mereka punya kombinasi center back yang baru, Yan Mota dan juga Otavio Dutra. Sudah saya jelaskan di konten preview saya bahwa karena belum kompaknya Otavio dan juga Yan Mota di first match tersebut, maka Persija sulit untuk bisa menjalin chemistry di lini pertahanan mereka. Tapi kan setelah itu di beberapa game kemudian mereka bisa meraih kemenangan. Sebelum akhirnya mereka ditahan draw lagi oleh PSM Makassar. PSM Makassar sebaliknya sudah pernah saya jelaskan bahwa mereka mengandalkan kolektivitas. 100% pemain lokal yang diandalkan dan juga ada beberapa pemain muda. Jadi memang terlihat bagaimana PSM Makassar fokus ya untuk bisa membangun chemistry di antara para pemain agar nantinya di liga mereka bisa lebih kompak lagi ya, dan tentu mereka nantinya akan mengincar juga pemain asing ya, sementara ini memang mereka mengandalkan pemain-pemain lokal. Sebelum saya membahas lebih detail lagi jalannya pertandingan antara PSM versus Persija Jakarta, saya perlu dulu ya memberikan informasi kepada teman-teman starting lineup dari kedua tim. Dari PSM Makassar dulu, Hilmansyah, Zulkifli, Hasim Kipu, ya, Erwin Gutawa, Abdul Rahman. Ini ada 3 pemain yang berpengalaman ya di lini pertahanan dari PSM Makassar, Zulkifli, Hasim Kipu dan juga Abdul Rahman. Kemudian di tengah juga ada pemain yang berpengalaman, Rashid Bakri Sutantotan, saya kira pernah bermain di Persija Jakarta sebelumnya. Kemudian Arfan, Rizky Eka, Saldi, Yakob Sayuri, pemain muda yang memang berbahaya jika tidak dikawal gerak-geriknya. And from Persija Jakarta, Andri Tani, Marco Mota, Otavio Dutra, Yan Mota, Nofri Setiawan. Di tengah Rohit Chan, Ramdhani Lestaluhu, Maklok. Di depan Heri Susanto, Oswaldo Hai, dan Marco Simic. Yang menjadi pertanyaan buat saya, yang mungkin teman-teman juga bisa menjawabnya, kenapa Rico tidak dimainkan dari awal? Dalam beberapa match terakhir memang dia dimainkan sebagai pemain pengganti. Saya juga belum tahu nih informasinya, apakah Rico memang belum fully fit, ya, belum 100% fit, atau memang ini adalah bagian dari taktik Coach Sudirman. Ya, silakan jika teman-teman juga punya opini tentang hal ini, bisa memberikan komentar di kolom komen di bawah konten ini. Jadi saya perhatikan bahwa Persija memulai pertandingan ini dengan inisiatif melakukan serangan. Tapi siapa yang kira-kira punya peran untuk membangun serangan? Saya tidak melihat ada pemain dari tengah Persija Jakarta yang bisa membangun serangan.
Saya pernah jelaskan di konten preview saya tentang pertandingan ini sebelum tentunya pertandingan dimainkan, bahwa saya perhatikan saat Sandi Sute dan juga McLock main, aliran bola ini lebih rapi dan mereka sama-sama bisa melakukan pressing, sama-sama punya kemampuan merebut bola. Jadi tidak mudah bagi para pemain tim lawan untuk menguasai lini tengah. Tapi ketika Ramdhani dan Rohit Chan ini juga sesekali membantu serangan, tersisa hanya McLock. Dan itu tidak mudah bagi McLock karena dia juga sering memberikan long range passing. Dia juga sering terlibat secara pergerakan untuk membantu serangan. Sebaliknya dari PSM Makassar, kita tahu ketangguhan mereka, kekuatan mereka ini berada di lini tengah. Itu yang juga saya jelaskan di konten preview. Dengan adanya Rashid Bakri, Sutanto Tan, dan juga Arfan, ya, ketiga pemain ini punya kemampuan merebut bola sama baiknya, bisa bermain keras tanpa kompromi. Dan sepertinya itu taktik dari coach Syamsuddin Batola bahwa tidak boleh memberikan ruang bagi para pemain Persija dari lini tengah untuk membantu serangan. Maka itu kita lihat tekanan dari para pemain PSM Makassar begitu baik kepada para pemain dari Persija Jakarta. Maka itu kita lihat ketika para pemain dari kedua tim ini saling pressing, ya begitu banyak pelanggaran yang terjadi. Ada juga pelanggaran yang keras, ada juga pelanggaran yang tidak perlu. Ada juga pelanggaran yang saya kira juga akibat dorong-mendorong, ya sebetulnya tanpa ada maksud untuk merebut bola atau juga menghalau bola. Jadi memang pertandingan ini berlangsung keras. Dan itu yang menyulitkan para pemain dari kedua tim untuk berpikir dengan tenang. Ketika pertandingan keras, diperlukan pemain yang bisa menjadi pembeda. Nah, itu tidak ada di pertandingan ini. Tidak ada pemain yang bisa berpikir dengan tenang dan memberikan distribusi bola yang rapi. Maka itu kita lihat bahwa mereka lebih banyak mengandalkan long ball passing. Baik PSM Makassar maupun Persija Jakarta. Walaupun PSM Makassar sesekali membangun serangan dengan short ball passing, ya, dan kita tahu bahwa jarak antara para pemain PSM Makassar juga tidak begitu jauh. Sehingga mereka kerap menyulitkan para pemain Persija di lini pertahanan dengan 1-2 kali passing. Ya, kita tahu Saldi hampir mencetak gol dengan kombinasi passing bersama Rizky Eka. Kan cuma 1-2 kali passing dia sudah hampir mencetak gol. Kemudian Arfan saya kira juga hampir mencetak gol kan yang dia shooting dari luar kotak penalti setelah corner tersebut. Dan dari Persija juga, ya kan Oswaldo Hai hampir mencetak gol dari luar kotak penalti. Dia hampir lagi mencetak gol setelah Otavio Dutra yang memberikan umpan ke Oswaldo Hai, tapi bisa ditahan oleh Hilmansyah. Dan kemudian kita lihat Rico, ya, yang masuk di babak kedua menggantikan Heri Susanto juga memberikan umpan yang akurat ke Simic. Dia sudah syuting tapi bisa dihalau di garis gawang oleh Zulkifli Syukur. Dan kemudian kita lihat ada kartu merah bagi Marco Motta setelah dia mendapatkan kartu kuning kedua, walaupun saya tidak tahu kenapa dia bisa mendapatkan kartu kuning kedua karena memang tidak ada tayangan ulang apa yang dia lakukan sebetulnya, ya kan. Jadi kita tidak bisalah memberikan opini kita dari kartu merah yang memang diterima oleh Marco Motta, tapi memang pertandingan ini berlangsung keras karena para pemain kedua tim, ya, tidak ingin kalah dan mereka lebih berkonsentrasi untuk mencegah masing-masing, ya, agar bisa bermain kreatif. Jadi memang tidak banyak peluang yang tercipta di game ini, tapi saya kira di second leg bisa akan lebih mencair lagi permainan dari kedua tim karena di second leg, ya, tidak dihitung lagi kan gol tandang, salah satu tim harus menang. Jika berakhir seri maka akan diselesaikan melalui adu penalti. Dan saya kira lagi-lagi leg kedua tersebut akan berlangsung ketat, akan berlangsung keras. Tapi feeling saya, perasaan saya mengatakan bahwa kedua tim akan coba untuk bermain cerdas di second leg tersebut karena mereka perlu menang. Adu penalti itu seperti lotre, kita tidak akan tahu siapa yang bisa menang kan. Semuanya juga tergantung kepada luck, tergantung juga kepada kekuatan mental para pemain untuk mengeksekusi penalti tersebut, tergantung juga ke form dari masing-masing penjaga gawang.